fi rasulillahi uswatun hasanah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP 1 Ungaran, guru-guru agama, Bapak Ibu guru, warga besar SMP 1 Ungaran, serta anak-anakku semua. Jadi kalau saya ceramah tidak dengerin itu nggak masalah. Kenapa, Mas? Karena saya sadar betul yang datang di sini kan tidak cuma manusia, malaikat juga setan. Malaikat yang mencatat kecintaan dengan data Kanjeng Nabi, setan itu nggak mau. Kalau ada orang ngaji ini tenang, karena apa? Kalau nanti kenal agama, masuk surga. Kalau masuk surga, dia temannya sedikit, makanya setan menggoda. Kalau ono kiai pidato malah ono sing ngomong dhewe, lah kayak mulai digosok-gosok setan kan. Kiai pidato malah pelaku-pelaku dhewe kan mungkin dia anak setan kan. Nggih. Makanya saya ini santai di sini, monggo hidup itu memilih. Masing-masing pilihan ada resikonya. Cuma anak-anak kira orang bodoh itu 3. Bifudulil ta'am, bifudulil manam, bifudulil kalam. 1 banyak makan, 2 banyak ngomong, 3 banyak tidur. Itu biasanya orang goblok. Goblok itu ngombe es didamoni, kemebul dikira panas, goblok. Makanya saya seneng Ibu Kepala Sekolah saya suruh pidato di sini. Kalau saya mau cerita, Mas-mas, soal Nabi tak kunjungi semua. Di mana Nabi dilahirkan, saya kunjungi tempatnya. Di mana makomnya, termasuk rumahnya Kanjeng Nabi dulu tanah siapa? Saya baru pulang dari Eropa. Loh, ini bukan sombong tapi takabur. Di mana? Itu rumah siapa sih? Madinah itu tanahnya milik Abu Ayyub Al-Ansori, makamnya di Eropa. Saya datang ke sana sama istri saya. Tepatnya di Istanbul, Turki. Itu makam Abu Ayyub Al-Ansori di pertengahan antara Eropa, Timur Tengah dan Asia. Naik kapal yang indah itu, saya sama istri ke sana. Anak mau tahu siapa Abu Ayyub Al-Ansori? Abu Ayyub Al-Ansori itu sahabat Nabi yang tidak pernah berhenti ikut perang. Di mana ada perang, Abu Ayyub Al-Ansori ikut. Gimana ceritanya? Gini anak-anak, biar jenengan tahu. Dulu ketika Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah, Nabi itu direbut-rebutan. Mari silahkan, Mbak. Ya. Mbak, saya mau tanya, hari ini hari apa sih? Enggak, hari ini kamu cantik banget. Mbak, saya mau tanya, apa bedanya Mbak dengan kopi? Oh, kalau kopi hitam pahit, kalau kamu putih manis. Enggak, Mbak, kalau kopi mengandung kafein. Kalau kamu kan bisa mengandung anakku. Apa bahaya tak? Nah, ketika Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah kan dibuat rebutan orang-orang Madinah, karena setiap rumah kedatangan Kanjeng Nabi itu menjadi berkah. Nah, Nabi nggak mau menempati salah satu rumah milik kabilah-kabilah di Madinah. Akhirnya Nabi itu punya unta, dan untanya Nabi termasuk salah satu binatang yang nanti masuk surga. Anak-anak tahu nggak binatang-binatang yang nanti masuk surga? Siapa? Kok kucing ngawur kok? Ngarep dhewe salah. Siji, untanya Kanjeng Nabi Muhammad, burung-burung hudhudnya Nabi Sulaiman, ikannya Nabi Yunus, kambingnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, anjingnya Askabul Kahfi, asu,
Anjing Mbak, ini kisahnya cukup populer karena dimasukkan dalam Al-Quran. Waktu itu ada anjing mau masuk surga, dicegat sama malaikat karena yang disu. Lah ngomongnya gimana? Mau kemana as gitu? Su ya, ya gue mau nisu nih coba namat ke aku. Mau kemana anjing? Saya mau ke surga. Lah amal kamu itu apa Su? Saya ikutin ulama itu, ulama Ashabul Kahfi. Ulama itu dakwah ikut dakwah, ulama itu dilempari batu ikut dilempari batu. Kaki saya patah ini kan ikut dilempari batu. Mosok ustadznya masuk surga, saya enggak masuk surga. Apa mentang-mentang saya anjing terus Allah tidak mengizinkan saya masuk surga? Saya sampaikan malaikat kepada Allah, saya ingin masuk surga. Akhirnya malaikat naik ke langit, matur sama Gusti Allah, Gusti ada apa? Malaikat, ada anjing mau masuk surga, minta izin. Anu ya, anjing Ashabul Kahfi. Betul Gusti, ora apa-apa ngen mlebu bareng Fauzi. Jadi aku sok mlebu swarga bareng Ashabul Kahfi ora apa-apa daripada bareng kowe ra cetok. Ya Mbak ya, nanti sholawatan sama saya ya, santai aja. Wes kamu ngomong sendiri nggak masalah, mau saya nggak bisa apa-apa. Emang kalau ulama bisa bikin orang baik? Enggak. Wong rumahnya dekat masjid dan nggak sholat aja, enak kurang Mbak, orang rumah dekat masjid nggak sholat? Enggak wong ya bapakmu. Tak jamin andekan orang itu bisa anakku. Orang yang paling pintar itu anak guru, anak kiai, karena bisa bikin pintar anak orang, apalagi anak sendiri. Yang bilang siapa? Saya punya temen dekan fakultas tarbiyah, dekan pendidikan, anaknya itu cuma mancing biar dolanan dulu. Andekan orang kok bisa guru, orang yang rumahnya bagus itu tukang kayu karena bisa bikin rumah orang baik-baik, apalagi rumah sendiri ya Mbak ya. Ada nggak Mbak tetanggamu tukang ini nggak punya rumah? Ada. Tukang randi rumah. Andekan orang itu bisa Mbak, orang yang nggak pernah sakit itu dokter, karena tahu penyakit, tahu obat dan tahu bagaimana cara hidup sehat. Itu kan dokter nggak sakit Mbak. Yang bilang siapa? Samping rumah saya itu dokter THT, hari raya Quran 2 hari budek. Dokter THT kok budek Mbak. Andekan orang itu bisa, orang yang paling aman itu TNI Polri, karena dididik dengan pendidikan khusus kalau perlu dipersenjatai untuk mengamankan lingkungan dan negaranya. Pendidikan apa tuh Mbak? Polisi, tentara. Sing kondo sopo? Saya punya teman komandan, istrinya direbut orang itu rakonangan, komandan. Bojone direbut kancane rakonangan, komandan coba. Komandan Hansip, tenang. Makanya hari ini Mas ya, kita bahagia ya. Saya tuh di sini tuh nyaman Pak. Walaupun suasana panas tapi hijau ranum. Ya saya nggak edan lagi karena SMP 1 SMP unggulan. Jadi kalau saya ceramah gini, ini saya dapat kayak gini di 7 kota. Kemarin sudah ke Sumatera, di Palembang, Okan Komilin Hilir, Musirawas Utara, habis itu langsung ke Cengkareng Jakarta. Terus ini nanti masih ditutup lagi, nanti hari santri di Minangkabau Padang. Tapi saya lihat anak-anak sini 900 orang duduk dengan tenang. Tepuk tangan yang meriah untuk SMP 1. Apa arti tepuk tangan tanpa saweran? Saya tak sambil jalan-jalan ya Mbak. Nah, apa Mbak kabelnya? Nggak ada mic wireless loh Mas. Ada. Nah sini Mas. Karena agak panas Mbak. Nah ketika ontanya Kanjeng Nabi Muhammad benidah, diperintahkan oleh Nabi, hei sahabat-sahabat kami yang ada di Madinah termasuk kaum Ansor, saya tidak memilih biar onta saya saja yang menanti saya menentukan di mana saya tinggal. Akhirnya ontanya itu dilepas di kota Madinah. Nah suatu saat onta itu deprok. Mohon maaf Bu Guru, deprok itu bahasa Indonesianya apa Bu?
duduk itu lungguh Bu, ya Allah Ibu. Ayo siapa yang tahu apa bahasa Indonesia ini deprok? Ya wis nerang ngerti ya wis. Timbuh. Ya, deprok. Nah, deproknya untanya Kanjeng Nabi itu di rumah namanya Abu Ayyub Al-Ansori. Disitulah Nabi membangun Masjidil Haram. Disitulah tempat tinggal Nabi. Disitu pula Nabi dimakamkan. Nah itu tanah itu milik Abu Ayyub Al-Ansori. Waktu itu mau dibeli oleh Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi itu sangat kaya Mbak. Istrinya pengusaha, istrinya cantik. Tapi Abu Ayyub Al-Ansori nggak boleh, kalau semuanya aku beli, di mana nanti amal kebaikan yang akan kuberikan untukmu ya Rasulullah. Akhirnya diberikanlah tanah milik Abu Ayyub Al-Ansori itu kepada Nabi, tapi sebagian besar dibeli juga sama Kanjeng Nabi. Nah, suatu saat Kanjeng Nabi itu pernah pidato di hadapan Abu Ayyub Al-Ansori. Besok di akhir zaman ada tentara Islam yang akan mengalahkan kesombongan Eropa. Bila engkau mengalami zaman itu, ikutlah perang. Betul. Akhirnya orang-orang Konstantinopel itu perang dengan orang Eropa yang terkenal dengan perang salib, ya. Nah, Abu Ayyub Al-Ansori saat itu umur 80 tahun Ibu. Dia ikut perang Mbak. Umur 80 tahun ikut perang karena memang cintanya perang. Matilah dia. Lah matinya itu di Istanbul, Turki. Tetapi pada masa Sultan Mahmud II akhirnya Eropa berhasil dikalahkan, termasuk menguasai gereja yang sekarang dijadikan masjid, Hagia Sophia. Nah itu ceritanya gitu. Nah kemarin saya ke Hagia Sophia, ke makam Abu Ayyub Al-Ansori, itu luar biasa. Anak-anakku yang ziarah tidak cuma orang Islam, orang-orang Eropa yang beda agama pun mereka sangat berkunjung di situ. Makanya pada hari ini anak-anakku, mari kita sejenak ya Mbak, jangan sekali-kali kau menikah dengan laki-laki yang banyak bicara, karena orang yang banyak ngomong itu otaknya kerdil. Mas, ketika engkau meringati maulid Nabi, mulutmu berbicara dan seakan-akan kau menghina, kau tidak akan pernah berkah ilmumu. Kau tidak akan pernah ilmu karena kamu menghinakan terhadap kemuliaan Nabi dan menyinggung suaranya. Betul? Mbak, aku ora kenal karo kowe. Terus kowe tak idoni, kowe nesu ora? Marah tetep. Ning nek kowe kenal karo aku, cinta karo aku, apa meneh kok idune dalan idune kowe mbok goleki. Ya. Betul? Maka hari ini Bu, Mbak, dah sekarang inti pengajian. Mas, saya mau tanya, kenapa kita memperingati lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad? Karena lahirnya Kanjeng Nabi berarti lahirnya agama Islam. Lahirnya agama Islam berarti lahirnya keselamatan. Maka diperingati. Mbak, kenapa kalau Nabi yang diperingati lahirnya? Kalau orang Jawa kan yang diingati matinya. 3 hari, 7 hari, 40 hari, ya, 1000 hari sampai khol. Karena Pak Guru Kanjeng Nabi itu sejak lahir, hidup sampai mati itu akhlaknya jelas baik. Itu Kanjeng Nabi, ya, beda karo Kanjeng Guru, ya Mbak. Dah sekarang saya mau tanya, kapan Kanjeng Nabi lahir? 12 tahunnya. Ayo siapa saya ngerti? Kanjeng Nabi itu lahir 20 April 571 Masehi, meninggal 6 Juni. Saya juga nggak hafal tahunnya, bentar ya. Walaupun masih terjadi perbedaan pendapat ya, karena saat itu karena hitungan Islam itu dihitung tidak hijrahnya Kanjeng Nabi. Nah, Kanjeng Nabi itu lahir tanggal 20 April 571 Masehi,
dan wafat 8 Juni 632 Masehi. Dah, sekarang aku tanya, Nabi lahir hari apa? Senin. Hari apa? Senin. Hari Senin. Senin apa? Ya rolas Maulud wis Senin apa? Senin apa, Mbak? Kok Senin Pon? Kan ono Wage Kliwon. Kanjeng Nabi lahir Senin apa? Nabi lahir Senin Legi. Kok kowe kira ngerti itu angka tertinggi, tidak ada angka melebihi angka lahir Nabi. Senin ki 4, Legi ki 5, 4 karo 5 9. Tidak ada angka melebihi angka 9. Angka piro, Mbak? 10 ki 1 karo 0. Nek ra ngerti rasa ngomong weh. Mbak, angka 9 itu angka Tinggi. hebat, angka ajaib. Angka 9 itu ketemukan angka berapa saja ketemunya tetap 9. Maksudnya apa? Nabi itu ketemu sama orang siapa saja tetap mulia. Mbak hitung, Mbak. 9 ketemu piro wae tetep 9. 9 ping 1. 9, 9 ping 2. 9. 9 ping 3. 9. Kowe kok ora percaya? Hitung 9 ping 1 piro? 9, 9 ping 2. 18 1 karo 8. 9. 9 ping 3. 27 2 karo 7. 9. 9 ping 4. 36 3 karo 6 9. 9 ping 5 45 4 karo 5 9. 9 ping 6 hah? 7 2 ya? Hah? 54. Piro? 54. 54 5 karo 4 9. 9 ping 9 81 8 karo 1 9. Iki arep ngaji apa ngitung angka? Mas nek ngerti. Sekarang saya mau tanya ke ibunya Kanjeng Nabi namanya siapa? Siti Aminah. Berarti wong Jawa, wong Arab ora kenal Siti. Ayo kowe. Wis saiki tak takon, nalika Siti Aminah hamil sing ngabari sapa? Kok munjirin sapa? Ayo sapa sing ngabari? Ya? Ayo sapa sing ngabari? Nek ana sing ngerti tak kei hadiah. Kok bojone ngawur? Bojone sing ngetengi ngawur. Siapa sing ngabari Aminah kalau hamil? Dikabari langsung oleh Allah. Aminah, innaki qad hamalti. Kamu sudah hamil anak. Fatimah, kamu sudah menteng. Aminah. Aminah langsung nangis. Aminah, innaki qad hamalti, sudah hamil Aminah, anak yang kau kandung itu bi ghairil bariyah, bahkan di sebaik-baiknya umat, bisa yidil alamina, dan bakal menjadi pemimpin dunia. Mulai Aminah, besok kalau anakmu lahir beri nama dia Muhammad, yang artinya pinuji, unggul. Begitu Aminah dikasih tahu kalau dia sedang hamil, anaknya bakal jadi nabi, dia menangis. Beda wong ngaran, nek Aminah nangis amarga anake bakal dadi nabi, nek wong ngaran nangis sebab takon bapake sing endi. Wow, ya. Hah? Nangis. Kenapa Aminah menangis kalau anaknya jadi nabi? Ujiannya gede. Anak-anak SMP saat ingat ini. Kalau kau pengen jadi orang besar, ujiannya juga besar. Dunia itu tempat masalah, Kak. Duwe bojo masalah, orang duwe bojo masalah, bojo urip masalah, bojo mati masalah, bojo ayu masalah, bojo elek kakean masalah. Mula kula Bu Guru nek delok wong ayu ngono ki ora patek gumun, karena saya sadar betul di balik istri yang glowing ada suami yang golong komeng. Betul? Nangis. Aminah anaknya dari Nabi teringat kepada Nabi Adam, mbahnya, anaknya Qabil Habil, paten-patenan saling membunuh karena rebutan perempuan. Jadi pembunuhan pertama di dunia terjadi karena rebutan perempuan. Teringat kepada Nabi Ibrahim, bapaknya Azar nyembah berhala.
teringat kepada Nabi Nuh, anaknya Kan'an sama istri yang tidak beriman. Nangis terus. Wis sudah, itu sejarahnya. Sekarang saya lanjut lagi, Mbak. Ketika Aminah melahirkan, sopo sing jadi bidane? Ayo sopo? Hah? Sopo bidannya? Dokter kandungannya siapa? Ayo ke grup rebana, siapa? Lha kowe maca dhewe ya. Hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryam. Ayo dimaca. Lah iya. Mbak MC mana MC? Mbak kowe dudu berjanjian Albar janji. Albar janji. Ya Mbak ya. Mas, Mbak, bidannya orang wanita surga turutan kedua namanya Aisyah dan Maryam. Karena yang nolong itu makhluk dari surga, Kanjeng Nabi lahir istimewa, lahir sudah khitan, baunya wangi, ya Bu. Bahkan saat kelahiran itu pintu langit di Mekah ditutup, dihijab oleh Allah, sehingga tidak ada gerakan atmosfer. Kejahatan tumbang, api Raja Namrud pun mati, burung ababil yang ingin menyerang Ka'bah pun hancur berantakan. Terus begitu Kanjeng Nabi lahir, dibopong oleh kakek beliau namanya Abdul yang bener mana? Kakeknya Nabi Abdul Muthalib atau Abu Thalib? Abdul Muthalib. Bu, dibopong itu bahasa Indonesianya Bu. Nah, ini digendong, dibawa ke depan pintu Ka'bah sambil diiringi lagu. Yo mas, antasan sun anta badr. Ayo, kok delongak iki piye? Ya. Langsung antas Samsun, kamu Mbak? Ya. Ini lagu ini musik sanjungan kakek beliau ketika Kanjeng Nabi dibopong ke depan pintu Ka'bah. Sebelum diberi nama, diletakkan dulu Nabi disenggolkan kepada Hajar Aswad, kemudian di depan pintu Ka'bah diberi nama Muhammad, nama yang belum pernah ada saat itu di kota Mekah, sambil disanjung antasam ya. Langsung Anda syamsun anta badrun. Mbak. Itu sanjungan lagunya orang kok gemoy. Yang benar anta samsun anta badrun. Ulangi. Ya ulangi. Ya. Ini rapopo. Ya. Anda syamsun anta badrun.